Padam. Ujar Haram semester 7. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang laporan penelitian tindakan kelas yang berjudulnya yaitu upaya dalam meningkatkan mood anak berkebutuhan khusus atau ABK siswa individual kelas Madani Payakumbuh. Baiklah teman-teman semuanya, pertama yaitu kita mengantar segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Allah yang menciptakan segalanya, dan Allah lah yang membuat saya bisa melaksanakan dengan lancar ya, melaksanakan kegiatan penelitian ini yang alhamdulillah telah saya laksanakan. Baiklah teman-teman semuanya, saya mengambil judul ini dikarenakan pertama yaitu saya mengajar di sini yaitu di individual class. Mudah-mudahan tidak ada setiap anak dilahirkan di dunia ini mengalami perkembangan yang normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami gangguan, kelambatan, hambatan, dan memiliki faktor sehingga sangat diperlukan penanganan khusus. Ya teman-teman semuanya, dalam memahami anak berkebutuhan khusus sangat diperlukanlah pemahaman mengenai jenis-jenis kecenderungan anak berkebutuhan khusus dan akibat-akibat terjadi pada penderitanya. Jadi anak berkebutuhan khusus disebut juga sebagai anak yang pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan baik dari segi fisik, mental, emosi dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Baiklah teman-teman selanjutnya, yaitu karakteristik spesifik anak berkebutuhan khusus pada umumnya berkaitan dengan tingkat perkembangan sensorik, motorik, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan, konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial, serta kreativitasnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengambil 5 rumus masalahnya, yaitu pertama, apa saja yang masuk dengan anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor penyebab anak ABK. Tiga, bagaimana layanan pendidikan bagi anak ABK. Yang keempat, bagaimana cara menangani anak ABK. Yang kelima, peran orang tua dalam proses kembang anak ABK. Adapun tujuan penelitian ini saya lakukan yaitu pertama mengetahui pengertian dari anak ABK. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis apa saja dari anak ABK. Yang ketiga itu mengetahui sebab-sebab terjadinya ABK. Yang keempat, mengetahui cara-cara menangani anak ABK. Yang kelima, peran orang tua membantu untuk berkembang dan keberhasilan proses pembelajaran kebutuhan khusus. Dan juga saya menambahkan sedikit yang nomor 6-nya yaitu membantu siswa mengasah minat dan bakatnya. Baik teman-teman semuanya, manfaat penelitian yang saya lakukan yaitu bagi guru kita bisa mengetahui cara menghadapi anak-anak ABK. Guru bisa memahami karakter masing-masing anak ABK. Ketiga itu bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, orang tua, dan rekan kerja dalam kesuksesan proses pembelajaran anak ABK. Yang keempat itu bisa menjadi pendidik kemampuan bagus dan berkualitas. Bila selanjutnya bagi sekolah, manfaat penelitian yang kita lakukan itu sekolah bisa mengelola dan mengasah para guru menjadi pendidik yang handal dan kreatif. Sekolah bisa menyiapkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan tumbuh kembang bagi anak ABK. Selanjutnya yaitu sekolah bisa aktif bekerja sama dengan orang tua dalam perkembangan anak ABK baik di sekolah maupun di rumah. Dan bagi orang tua, manfaatnya itu adalah orang tua dapat bekal dan pelatihan untuk menjaga dan membimbing anaknya di rumah. Kedua itu orang tua dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membantu tumbuh kembang anak di rumah. Bagi anak tersendiri, anak dapat menumbuhkan minat dan bakatnya dalam belajar dan membantu menyukseskan proses pembelajaran. Baiklah teman-teman semuanya,
Mana yang pertama yaitu pengertian dari anak ABK. Anak ABK adalah anak yang perlu diberikan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialaminya. Khusus harus dapat menerima sebuah perlakuan khusus untuk menyesuaikan pada tahap perkembangannya. Istilah anak berkebutuhan khusus seperti tidak menggantikan konsep anak cacat atau luar biasa, tetapi pemahaman yang lebih positif tentang anak-anak dengan keragaman yang berbeda. Anak tersebut bukan hanya keterbatasan tetapi juga memiliki keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Tentunya pembelajaran anak berkebutuhan khusus kita bisa melakukan yaitu pendidikan inklusi anak ABK. Oke, lanjutkan yang ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode ini tujuannya penelitian faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap anak ABK di sekolah inklusi. Mana saya ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mana kualitatif adalah suatu pendekatan atau penyusun untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Selanjutnya tema yang saya anggap anak ABK di sekolah inklusi. Sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi mencakup komponen afektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap anak ABK di sekolah. Subjek penelitian adalah yaitu guru yang mengajar di sekolah inklusi atau individual madani. Juga guru diambil sebagai subjek sebanyak ada 4 orang. Selanjutnya metode pengumpulan data. Itu bisa metodenya saya menggunakan yaitu 2. Yang pertama itu observasi, mana dilakukan mengacu pada observasi dalam konteks alamiah, di mana observasi berperan serta sebagian semi partisipan. Observasi semi partisipan adalah penggunaan peneliti sebagai objek observer, tidak terlibat sepenuhnya tetapi masih melakukan partisipasi. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara itu saya melakukan dengan melakukan pendekatan kepada anak dan juga orang tua dan rekan kerja. Selanjutnya teman-teman itu kita masuk ke bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Ini terbagi kelas pertama itu persiapan penelitian, orientasi ke encah penelitian, selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Ada 2 itu strategi guru dalam mendidik ABK untuk mood belajar di kelas individual kelas. Strategi pembelajaran sangatlah berguna untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dengan memberikan pembelajaran khusus dan pembelajaran melalui guru pendamping khusus, bisa dengan bermain sambil belajar, diskusi, dan speaking. Yang kedua itu faktor pendukung dan penghambat guru dalam mendidik ABK. Pertama itu faktor pendukungnya. Pertama itu sekolah bisa bekerja sama dan menyediakan sarana dan prasarana. Kedua, kerjasama guru dalam proses belajar ABK. Selanjutnya juga itu peran orang tua dalam membantu menyemangat belajar untuk ABK di rumah. Oke teman-teman, faktor penghambat yaitu pertama itu ada sarana dan prasarananya yang masih belum lengkap. Satu lagi itu memfokuskan anak, dan juga ada sebagian orang tua yang masih belum fokus kalau belum komitmen untuk membantu anak-anaknya untuk memberikan semangat anak-anaknya untuk belajar. Baiklah teman-teman semuanya, adapun yang bab 5 kesimpulan dan syarat,
Sama itu kesimpulan yang dapat saya ambil dalam penelitian saya ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa strategi atau upaya dalam membangkitkan mood belajar siswa anak berkebutuhan khusus di individual kelas madani Payakumbuh dengan memberikan pembelajaran khusus dan pendampingan dari guru khusus dengan melakukan beberapa metode dan media pembelajaran yang menyenangkan serta kerjasama pihak sekolah, para guru, dan orang tua ABK di rumah. Adapun saran yang saya berikan itu pertama kepada pihak sekolah agar media pembelajaran ABK untuk lebih dilengkapi lagi. Yang kedua itu kerjasama antar guru untuk mencapai tujuan proses pembelajaran ABK. Yang ketiga yaitu kepada orang tua untuk bisa bekerja sama lebih konsisten dalam mendukung anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Baiklah teman-teman semuanya, di dalam PPT saya sudah saya lampirkan tentang dokumentasi penelitian foto. Pertama itu ada foto siswa ABK di mana dia kurang fokus belajar dan tantrum. Selanjutnya saya melakukan sosialisasi dengan orang tua atau wawancara untuk membantu siswa ini atau semua siswa individu ini lebih semangat untuk belajarnya lagi. Dan selanjutnya yaitu kami melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk anak ABK dan membuat moodnya kembali. Dan selanjutnya kami juga melakukan refreshing sambil rapat evaluasi kerjasama dengan guru dengan rekan kerja kelas individual kelas tentang peningkatan mood belajar siswa ABK. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu hasil presentasi penelitian saya. Jika ada salah yang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.